Sensasi baru, nikmati waktu. Yang kita kaget-kaget sekarang ini nggak ada hubungannya sih sama pandemi, salah Mhm, satunya adalah orang lagi rebut-rebutan kekuasaan. ya. Itu zaman dulu ada kayak gitu nggak sih? Kayaknya itu sudah berlangsung dari zaman kapan tahu gitu kan ya. Tapi, kudeta seperti itu memang biasa gitu? Barusan Mbak ngomong itu saya jadi ingat ya, kasus pertama yang terjadi pada manusia adalah perebutan dalam tanda kutip ya perebutan lah, yang terjadi antara Habil dan Qabil, ya Mhm kan ya. Ketika kemudian, jadi ceritanya ketika Adam Adam turun ke bumi itu kan mereka kan beranak pinak ya. mhm. Dan pada saat itu karena belum banyak orang, karena itu, biasanya yang lahir tuh kembar-kembar kalau ketika ditulis oleh para ulama dalam, kitab sejarahnya ya, lahir kembar-kembar, laki perempuan. Nah, Habil ini punya punya adik perempuan, Qabil ini punya adik perempuan. Mhm. Nah, adiknya Qabil ini cantik, adiknya Habil nggak begitu cantik, terus disilang nikahnya. Nah, jadi, Qabil nikah sama adiknya Habil, Habil nikah sama adiknya Mmm. Qabil. Karena lebih cantik yang adiknya Qabil, Qabil nggak mau. Aku kayaknya maunya sama adikku sendiri aja, gitu. Nah, tapi ternyata kan tidak diperbolehkan tentu saja karena Iya. harus disilang, karena memang hukumnya pada saat itu begitu, akhirnya berakhir Habil dibunuh oleh Qabil kan, karena terjadi kayak perebutan. Kalau diceritakan dalam Al-Quran karena Habil diterima kurbannya, sedangkan Qabil merasa nggak diterima kurbannya. Tapi ya balik lagi ini ada perebutan sesuatu. Nah, dalam sejarah itu perbuatan tuh banyak. Bahkan zaman pra-Islam pun perbuatan tuh sangat banyak sekali. Pos-Islam juga sangat banyak sekali. Di dalam Islam sendiri apakah pernah ada perebutan-perebutan seperti ini? Ada, di zaman-zaman pasca, Khulafaur Rasyidin. Mmm. Jadi pasca Khulafaur Rasyidin itu terjadi degradasi dalam beberapa, nilai-nilai yang diterapkan di dalam Islam. Nah, sehingga pernah ada kudeta. Mhm. Termasuk ketika terakhir kali itu, di zamannya Utsmani juga sama, terjadi juga perebutan kekuasaan, kudeta dan seterusnya. Sehingga itu, termasuk mewarnai ya kondisi kaum muslimin pada saat itu. Nah, kalau dikaitkan dengan sekarang, ya balik lagi, hukum kudeta di dalam Islam apa? Hukumnya haram, Haram? haram, nggak boleh. Oke. Jadi, Karena itu artinya apa? Merebut. merebut kekuasaan yang sah, itu nggak boleh. Oke. Karena di dalam Islam itu sebelum terjadi kekuasaan Anda silakan musyawarah. Tapi begitu diketok palu, harusnya kamu sudah jangan ribut lagi. Mmm. Karena kalau sudah diketok palu, ini sudah kesepakatan kita. Mari kita jalani bersama-sama karena barokah ada pada musyawarah. Maka pemimpinan di dalam Islam itu ada pada musyawarah. Mhm. Nah itu, ketika sudah dimusyawarahkan, kita angkat satu orang, kita baiat nih misalnya orang itu, maka kita harus taat kepada orang itu. Mmm. Meskipun mungkin kita melihat agaknya dia Kok itu kayaknya kok kurang nggak ini, benar kurang dan itu, segala macam. ah. Tapi karena kita sudah musyawarah kan. Oke. Nah, maka ya udah berikan kesempatan pada dia sampai kemudian dia menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Karena di dalam Islam, Mbak, yang tidak dimungkinkan pada seorang pemimpin adalah dia berbuat sesuatu yang dosa, itu tidak boleh. Mhm. Tapi selama dia berbuat sesuatu yang ma'ruf atau sesuatu yang baik, maka jalan yang dipilih walaupun tidak efisien, maka kita harus tetap taat. Oke. Contoh, oke kita lagi mau pergi ke Bandung, kita angkat siapa pemimpin di antara kita? Oke Mbak Indi deh misalnya. Oke Mbak Indi silahkan memutuskan mau naik apa. Mbak Indi bilang kita naik beca aja. Oh yang lain bilang, "Jangan beca Mbak, itu nggak efektif banget, sorry nggak efisien banget." Oh tapi kan tetap kita ke Bandung. Tapi itu nggak efisien Mbak, lebih baik kita naik ini aja dan segala macam. Kenapa nggak naik mobil saja? Enggak, kita naik beca aja. Ya sudah, gimana orang kita sudah mutusin pemimpinnya Mbak Indi, dalam kasus itu Oh, kan Mbak boleh. ini memutuskan naik beca gitu? Iya, itu contoh Oh, iya misalnya, iya. contoh. Tapi kalau Mbak Indi memutuskan, "Kita pergi ke Surabaya." Oh nggak bisa, kan kita sudah mau pergi ke Bandung gitu maksudnya. Nah Oke. jadi kalau dalam perkara-perkara yang ma'ruf ya kita taati, dalam Mhm. perkara-perkara yang mungkar walaupun pemimpin yang minta ya nggak boleh kita taati. Contoh, Mmm. pemimpin nyuruh nggak sholat, nggak boleh kita taati. Gitu maksudnya, karena ketaatan itu kata Rasulullah hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf, hanya Mhm. perkara-perkara yang efektif, yang Mhm. menuju kepada keridhaan Allah. Oke. Adapun caranya kalau tidak efisien, ya nggak ada masalah. Maka di situ para ulama bilang, kalau sudah diputuskan dengan musyawarah atau sesuai dengan hukum-hukum Allah, maka kalau kita tidak efisien pun dalam tanda kutip, itu barokah. Mmm. Dan kalaupun dia mutusin sendirian dan itu efisien, itu tidak barokah. Mmm. Jadi ya nah balik lagi ke situ. Berarti karena kudeta itu hukumnya haram di dalam Islam, khususnya dalam kepemimpinan. Bagaimana dalam kasus kudeta dalam perkara-perkara lain? Kudeta di TV One misalnya gitu kan. Bahaya. Misalnya Iya iya iya. contoh, boleh nggak? Ya itu tidak termasuk kudeta yang diharamkan. Dalam arti kemudian ya bukan termasuk hal yang, kepemimpinan karena yang diharamkan di sini adalah khusus bicara kepemimpinan yang Mmm. sah, itu tidak Mhm. boleh digulingkan kecuali dengan cara yang sah pula gitu loh maksudnya. Nah tapi kalau misalnya kudeta di TV One, contoh misalnya, Mbak berniat untuk jadi apa Mbak posisi paling tinggi Mbak?
Ya apalah misalnya jadi, pemimpin redaksi ya. Aduh nggak berani saya. Apa yang lebih tinggi lagi apa Mbak, gitu kan ya. Pengarah pemimpin redaksi, ada kan ya? Tapi tidak kelihatan misalnya Dewan contoh. Pembina. Oh, ada yang lebih tinggi lagi loh Mbak, gitu kan ya. Yang bisa menentukan, taruhlah Mbak pengen jadi pemimpin misalnya taruhlah. Mbak boleh nggak mengkudeta? Ya selama caranya itu sah, itu boleh-boleh aja. Yang sekarang ini kan merasa bahwa mereka sah gitu. Itulah definisinya. Coup itu kan artinya adalah pengambilan kekuasaan dengan cara tidak Aha. dengan cara ilegal kan ya. Aha. Nah, tapi kalau legal kan bukan kudeta. Iya sih benar. Berarti kudeta itu secara hukum Islam, kepemimpinan itu haram hukumnya. Tapi kalau dalam urusan-urusan yang lain, ya itu berarti dosa, tapi tidak sampai dosanya tidak sampai sebesar ketika berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Nah, tapi balik lagi ya. Kita tinggalkan dulu kudeta yang bersifat kenegaraan. Kita bilang dengan kudeta yang lebih spesifik. Gini Mbak ceritanya. Masalahnya adalah Mbak, hukumnya hukum siapa dulu? Ya kan ya? Contoh nih. Contoh, taruhlah gini. Terjadi kudeta nih. Terus orang protes dong. Kemana protesnya? Kemenkumham. Ya. Kalau Kemenkumham bolehin dan bilang ini sesuai hukum, Ya, berarti ini selesai. halal kan? Iya. Dalam tanda kutip bukan halal, sah kan? Sah. Berarti secara hukum bukan kudeta kan? Paham nggak sih maksudnya Mbak? Iya. Berarti ini balik lagi ternyata kalau seandainya hukum bisa diotak-atik, ini bukan menyangkut tentang masalah benar atau tidak, tapi menyangkut tentang masalah etika. Secara etika itu nggak pantas. Secara etika, karena kadang-kadang hukum Islam itu setelah dari hukum benar dan salah, bukan benar salah, baik dan buruk, dosa dan tidak dosa, lalu naik ke arah benar dan salah atau berkaitan dengan masalah ya sains atau masalah-masalah yang bersifat benar dan salah, sahih atau khotok, benar atau salah. Yang ketiga itu berkaitan dengan etika. Dan kadang-kadang etika itu lebih tinggi daripada hukum. Contoh, secara hukum Islam boleh aja sholat dengan kemudian mengenakan baju kutang, boleh. Tapi Tidak etis. etis nggak sih Felix Shaw pergi ke masjid pakai baju kutang Iya, sholat? iya. Kan nggak etis Iya. gitu kan ya. Kalau sudah sampai di sini boleh-boleh aja. Boleh aja. Tapi ketika saya pakai celana segini pergi ke masjid sholat, etis nggak sih? Gitu kan ya. Nah itu pertanyaannya sekarang. Nah berarti kalau kita bicara tentang kudeta di dalam Islam, kudeta kenegaraan nggak boleh, hukumnya haram. Apapun yang berkaitan dengan pengambilan kekuasaan selain dengan cara yang legal itu tidak boleh di dalam Islam. Contoh, perusahaan tadi Mbak mau naik tapi dengan cara yang tidak halal atau cara yang tidak dibolehkan oleh syariat, nggak boleh. Tapi kalau misalnya syar'i ya boleh-boleh aja kalau caranya boleh. Tapi kalau dalam hukum Indonesia dalam kasus yang sekarang ya balik lagi agak susah ngomongnya. Kenapa agak susah ngomongnya? Karena hukumnya bisa berubah. Dan ketika hukum bisa berubah itu ya kita tinggal bisa bilang masalah etika aja. Secara etika jelas nggak etis. Iya. Oke. Gitu.